Selamat siang saudara, Klik Indonesia Siang TVRI kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 5 April 2025. Kali ini bersama saya Brigita Kwi. Ya, dan saya saudara Tengku Fajri. Berikut ini kita simak dua laporan utama Klik Indonesia Siang yang telah dirangkum tim redaksi TVRI. Lalu lintas menuju Jakarta terpantau padat merayap. Sejumlah titik kemacetan telah terjadi di ruas jalan tol Trans Jawa dan Cipali. PT ASDP Indonesia Ferry mencatat baru terdapat 30% pemudik yang kembali ke Pulau Jawa melabuhi Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ya, saudara, informasi pantauan arus balik lebaran akan kami hadirkan dalam segmen Mudik Asyik TVRI, Mudik Tenang Menyenangkan. Informasi seputar pantauan arus balik lebaran selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan kami Dewinta Kailola dari kawasan Jawa Tengah. Dewinta, selamat siang. Ada informasi apa saja terkait dengan arus balik lebaran pada siang hari ini? Ya, Fajri dan saudara, pemerintah memprediksi bahwa puncak arus balik lebaran 2025 akan terjadi mulai hari ini hingga 7 April 2025 mendatang. Dan dari wilayah Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dapat kami informasikan untuk Anda bahwa arus lalu lintas hingga siang ini di jalur tengah wilayah Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini terpantau sudah mulai dipadati kendaraan pemudik. Kendaraan dari arah selatan seperti Purwokerto dan juga Yogyakarta yang melintas melalui jalur Songgom ini untuk menuju ke Brebes dan juga Jakarta terpantau padat hingga siang ini didominasi kendaraan besar seperti truk dan juga bus serta kendaraan pribadi berplat Jakarta. Sementara itu dari arah Jatibarang yang ingin menuju ke Brebes dan juga Jakarta terpantau padat. Dan dari arah sebaliknya terpantau lancar tanpa hambatan. Dari data dari pihak Polres Brebes sendiri menunjukkan bahwa wilayah Songgom ini termasuk salah satu wilayah yang memang menjadi fokus atau konsentrasi dari pihak Polres Brebes untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada periode arus balik Lebaran 2025. Dan jika kita melihat pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh Polres Brebes sendiri, mudik maupun hingga pada arus balik Lebaran 2025 ini. Di antaranya kondisi jalan di wilayah sini yang memang dapat dikategorikan sempit begitu dan juga kontur jalan yang tidak begitu mulus serta aktivitas masyarakat lokal di area pasar yang memang masih ramai hingga sore nanti. Selain itu juga pihak Dinas Perhubungan setempat juga terus menyiagakan petugas seperti pada persimpangan di wilayah Songgom ini untuk mengantisipasi kemacetan ataupun penumpukan kendaraan pada periode arus balik yang memang diprediksi akan terjadi mulai hari ini hingga 7 April mendatang. Dan sementara itu dapat kami informasikan juga untuk Anda, saudara, bahwa lalu lintas menuju Jakarta sejak pagi tadi terpantau padat. Sejumlah titik kemacetan terjadi di ruas jalan tol Trans Jawa dan Cipali, salah satunya di kilometer 182 hingga 174 dan di sekitar Sumberjaya. Arus kendaraan menuju Jakarta terpantau padat malam hingga pagi ini. Kendaraan plat nomor B mendominasi, menandakan banyaknya warga yang balik ke Jabodetabek. Sejumlah pengendara harus menghadapi macet di beberapa titik. Salah satunya adalah di kilometer 182 tol Cipali arah Jakarta. Kemacetan juga terjadi di sekitar gerbang tol Sumberjaya. Antrean kendaraan mengular cukup panjang. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung lama mengingat tingginya volume kendaraan yang menuju ibu kota.
Sementara itu, pada dini hari tadi, petugas telah memperlakukan sistem kontraflow di Kali Kangkung Semarang untuk mengurai kepadatan. Menghadapi antrean kendaraan yang panjang, para pemudi diminta untuk lebih bersabar dan mengikuti arahan petugas di jalan. Kita akan bergabung dengan rekan kami Shelma Wulandari yang saat ini berada di gerbang tol Cikampek Utama untuk mengetahui seperti apa arus lalu lintas dalam periode arus balik Lebaran 2025 di sana. Shelma, bagaimana pantauan arus balik hingga siang ini di gerbang tol Cikatama, Shelma? Ya, selamat siang Dewinta dan saudara. Bila ditanya soal pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama, ini kami belum melihat kepadatan atau kemacetan kendaraan yang melaju ke arah gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta. Kemudian bila ada kepadatan itu juga ada di gerbang tol ketika para pengguna jalan ini melakukan tap atau melakukan proses pembayaran di gerbang tol Cikatama. Kemudian ketika mereka masuk ke gerbang tol ini kemacetannya sudah terurai begitu Dewinta. Dan juru kamera kami ini akan memberikan visualisasi sementara bagaimana kondisi arus lalu lintas atau arus balik di gerbang tol Cikampek Utama. Bahwa Korps Lalu Lintas Polri ini menerapkan beberapa skema untuk mengurai kemacetan tentunya di gerbang tol Cikatama Dewinta. Di antaranya ada kontraflow, lawan arus, hingga juga one way, satu arah lokal sebagai antisipasi puncak arus balik Lebaran 2025 yang diprediksi nanti akan terjadi puncaknya pada 6 April 2025. Dan berdasarkan data tadi yang kami himpun dari Jasa Marga sendiri mencatat per hari ini volume angka kendaraan yang melalui gerbang tol Cikatama ini angkanya masih terbilang normal begitu, bahwa volume lalin kendaraan yang masuk ke gerbang tol Cikatama menuju ke arah Palimanan ada pada angka 4.130, kemudian sebaliknya volume lalin kendaraan yang keluar begitu mengarah ke Jakarta ini ada 27.600 per pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Dewinta. Dan juga tadi kami sempat sebutkan bahwa Korlantas menerapkan beberapa skema, yakni ada kontraflow. Penerapan kontraflow ini terus dilakukan dari kilometer 70 hingga 47 tol Jakarta Cikampek. Apabila arus lalu lintas ini terus meningkat, maka kilometer juga akan diperpanjang hingga kilometer 36. Kemudian Korlantas juga telah menerapkan one way lokal Dewinta dari kilometer 414 tol Kali Kangkung Jawa Tengah, kemudian hingga KM 70 Cikatama masih bersifat lokal Dewinta, karena memang kemacetan atau kepadatan ini hanya terjadi di beberapa segmen wilayah tertentu saja. Dan tetap terus kami mengimbau saudara, bagi Anda yang melakukan perjalanan menggunakan gerbang tol Cikatama ini harus memperhatikan batas kecepatan minimal 60 km per jam, maksimal 100 km per jam, dan juga pastikan bahwa saldo tarif kartu tol Anda cukup hingga di tempat terakhir. Mudik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali ke Dewinta. Shelma Wulandari melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami Gilang Dejan untuk mengetahui informasi terkait dengan pantauan angkutan Lebaran di posko Kementerian Perhubungan. Gilang, selamat siang. Bagaimana pantauan angkutan Lebaran di posko Kementerian Perhubungan hingga siang ini, Gilang? Ya, selamat siang Dewinta dan juga saudara. Memang pemerintah telah menyiapkan proyeksi
kemudian juga prediksi dan juga langkah-langkah antisipatif untuk kenyamanan para pemudik yang melakukan mudik Lebaran 2025 kali ini. Salah satunya di Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2025 yang didirikan di Kementerian Perhubungan Jakarta yang sudah dibuka sejak 21 Maret lalu hingga 11 April mendatang. Nah, di tempat ini kami bisa memantau bagaimana kondisi lalu lintas di berbagai titik, salah satunya di jalur arteri yang berada di Limbangan, Garut, Jawa Barat. Ini memang untuk kondisi terkini pada hingga siang hari ini masih terpantau ramai lancar, namun berdasarkan informasi yang kami himpun tadi sekitar pukul 10 sempat diberlakukan one way dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung, Jawa Barat. Nah, kami juga akan melihat bagaimana terkait dengan proyeksi puncak arus balik 2025 dari Kementerian Perhubungan Jakarta. Kami telah bersama dengan Kepala Biro Informasi dan Komunikasi Publik, Budi Raharjo. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang. Ya. Pak, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan proyeksi puncak arus balik dari Kementerian Perhubungan sendiri, Pak? Ya, jadi seperti yang sudah dilakukan riset oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, proyeksi atau prediksi terkait dengan puncak arus balik itu akan jatuh pada H+5 ya. Jadi itu kemungkinan ada hari Minggu tanggal 6 April 2025 ya. Dan untuk itu memang sudah dilakukan beberapa antisipasi ya, di antaranya juga yang terbaru kemarin ada Kementerian PAN sudah menyampaikan adanya bagi ASN dan juga Kementerian BUMN barangkali bisa bekerja secara WFH pada tanggal 8 ya. Itu artinya juga diharapkan bisa memecah pergerakan untuk tidak pada fokus pada H+5 ya. Oke, Pak. Terakhir, Pak, ada imbauan untuk para pemudik atau masyarakat yang masih berada di kampung halaman yang akan melakukan perjalanan arus balik ini seperti apa, Pak, imbauannya? Ya, tentunya yang pertama kali yang kita himbau adalah bagian tentang aspek keselamatan ya. Jadi kalau kita melihat kecenderungan yang ada, para pemudik yang melaksanakan arus balik ini tentu kondisinya beda dengan pada waktu arus mudik ya. Tentu kami berharap agar tetap fokus pada keselamatan, baik itu menyangkut kondisi fisik para pemudik maupun bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi juga, kendaraan pribadinya juga agar benar-benar dipersiapkan dengan baik, dan juga pengemudinya jangan sampai mengemudi terlalu lama dan diusahakan mengemudi juga berganti dengan yang lain begitu. Dan itu juga kalau kita lihat memang kecenderungannya pada arus balik ini kondisi cuaca mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ya kalau kita lihat dari ramalan BMKG. Namun demikian kita berharap masyarakat tetap fokus pada masalah keselamatan terkait dari persiapan secara fisik maupun dari kendaraannya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali, Pak Budi. Ya, Dewinta dan juga saudara, memang tadi sempat disampaikan bahwa puncak arus balik Lebaran 2025 ini diproyeksikan oleh Kementerian Perhubungan sendiri terjadi pada hari esok atau Minggu 6 April 2025 mendatang, di mana memang kami juga mengimbau kepada masyarakat yang masih berada di kampung halaman dan akan menuju ke kota-kota perantauan ini untuk selalu memperhatikan dan juga mengupdate terkait dengan informasi rekayasa arus lalu lintas maupun dengan informasi cuaca begitu, karena hal tersebut mudah didapat melalui kanal-kanal resmi, kemudian juga media sosial. Dan juga kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kesehatan dan juga kondisi kendaraan, karena hal tersebut akan memudahkan perjalanan Anda saat menuju ke kota-kota tujuan. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Kembali ke Anda, Dewinta, di Brebes, Jawa Tengah. Dari Posko Kementerian Perhubungan, Gilang Dejar melaporkan. Terima kasih atas informasinya. Tetap semangat dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, memasuki puncak arus balik Lebaran, ribuan kendaraan pemudik terjebak antrean panjang di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kontributor TVRI Makmur Hamdallah berikut ini.
arus balik di jalur arteri Pantura Kota Cirebon, Jawa Barat ini terus mengalami peningkatan seperti halnya di belakang saya ini di jalur arteri bypass Pemuda Kota Cirebon. Dan kendaraan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung ini tersendat di simpang 4 perempat lampu merah Pemuda Kota Cirebon. Dan meningkatnya gelombang arus balik ini mengingat hari ini akan menjadi puncaknya karena pada 8 April mendatang ini aktivitas perkantoran sudah mulai kembali normal. Dan kami juga tadi sempat berbincang dengan salah satu pemudik yang mengatakan bahwa bertolak kembali ke perantauan karena usai melakukan silaturahmi lebaran dan juga libur bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Dan sementara untuk mengurai kepadatan arus balik ini petugas masih memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya ini dengan melakukan pengaturan arus lalu lintas secara manual di lampu merah Pemuda dan juga melakukan penutupan U-turn dan juga melakukan penarikan 2 banding 1 maksud kami untuk kendaraan yang diprioritaskan menuju ke arah Jakarta dan Bandung. Dan data yang kami himpun dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini tercatat sebanyak 1.000 hingga 3.000 kendaraan melintas per jamnya di jalur arteri Kota Cirebon. Dan diprediksi puncak arus balik ini masih akan terus berlangsung hingga 6 dan 7 April 2025. Demikian laporan langsung dari jalur arteri Pemuda Kota Cirebon. Kembali ke studio. Kita menuju ke Simpang Sukamantri, Tasikmalaya, Jawa Barat bersama rekan kami Rajiv Samboaga yang sudah ada di sana. Rajiv, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik Lebaran 2025 di Simpang Sukamantri hingga siang ini, Rajiv? Baik Dewinta dan juga saudara, 5 hari setelah perayaan Idul Fitri Lebaran 1446 Hijriah, situasi arus lalu lintas di jalur selatan tepatnya di Simpang Sukamantri, Tasikmalaya, Jawa Barat memang masih mengalami ramai lancar, tidak mengalami kepadatan begitu. Di mana pada pantauan kami sejak pagi hari tadi dari mulai arah Raja Polah menuju arah Gentong maupun Malangbong di jalur selatan ini memang masih terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan di titik-titik tertentu. Dibandingkan di hari sebelumnya maupun di hari Kamis, Dewinta, kepadatan di jalur selatan ini terjadi pada sore hari hingga pagi dini hari pukul 05 waktu Indonesia Barat, di mana dari prediksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, puncak arus balik akan terjadi pada hari ini hingga esok hari, tepatnya pada tanggal 5 hingga 6 April 2025. Namun sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini memang belum ada peningkatan kendaraan yang cukup signifikan. Dewinta dan juga saudara, dibandingkan pada malam hari tadi, pihak kepolisian juga telah memberlakukan sistem one way dikarenakan kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan ini yang menuju arah Bandung maupun Jakarta. Dan polisi juga telah memberlakukan sistem one way dari mulai Simpang Sukamantri menuju arah Gentong maupun dan berakhir di Malangbong. Dewinta dan juga saudara, pihak kepolisian Tasikmalaya Kota bersama pihak Polres Garut juga telah berkoordinasi untuk memberlakukan sistem one way nantinya, dan akan dilakukan di jam-jam tertentu atau di jam-jam padat di jalur selatan ini. Dan tadi malam, Dewinta dan juga saudara, pihak kepolisian juga mengarahkan para pemudik atau pengguna jalan yang dari arah Jawa Tengah menuju arah
Bandung maupun Jakarta untuk menggunakan jalur alternatif seperti via Singaparna dan Garut Kota. Lalu ada di jalur melalui Ciamis ke Majalengka untuk mengurai kepadatan yang menuju dari arah Gentong hingga arah Garut, Jawa Barat. Dewinta dan juga saudara, kepadatan di jalur selatan ini memang tidak hanya dilewati oleh para pemudik saja, namun dari warga lokal juga banyak yang beraktivitas untuk melakukan libur lebarannya dengan berpariwisata, di mana pihak warga lokal juga banyak yang melakukan pariwisata di area-area Garut maupun Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan kami juga tetap menghimbau pada para pengendara atau para pemudik untuk selalu berhati-hati dan berkonsentrasi untuk melintasi jalur selatan, dikarenakan jalur selatan yang memiliki trek atau jalan yang berlika-liku dan kondisi hujan yang membuat jalanan licin. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Simpang Sukaparna. Mudik asik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Dewinta. Rajiv Sambuaga, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, dari Tasikmalaya kini kita menuju ke jalur Limbangan bersama rekan kami Gazi Fakhrudin. Gazi, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik Lebaran 2025 di jalur Limbangan hingga siang ini, Gazi? Terima kasih Dewinta dan selamat siang saudara. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas terkini di jalur selatan Limbangan saat ini terpantau ramai lancar. Lalu lintas saat ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pemudik yang mengalah dari jalur timur menuju ke barat atau dari Tasik menuju ke Jakarta. Juru kamera saya akan memperlihatkan situasi terkini di jalur selatan Limbangan yang menjadi perlintasan pemudik dari arah Tasik menuju ke Jakarta. Saat ini, saudara, kepolisian Resort Garut memberlakukan rekayasa lalu lintas one way sepenggal untuk mengurai kepadatan. Kepadatan terjadi sejak tadi pagi hari pukul 8 dan diprediksi puncak kepadatan atau lonjakan pemudik pada tanggal 6 sampai 7. Dan untuk informasi selengkapnya, saya sudah bersama Ibtu Aang Andi Suhandi, Kasat Lantas Polres Garut. Pak, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di jalur Limbangan Selatan? Baik, kami sampaikan bahwa H+5 setelah Lebaran ini untuk arus lalu lintas yang akan melalui jalur Malangbong Limbangan, kami sampaikan bahwa dari tadi pagi 08.00 sampai sekarang ini sudah terjadi arus balik yang mengarah ke barat atau dari Tasik, dari Jawa Tengah, Pangandaran yang akan melalui ke jalur Malangbong Limbangan menuju ke Kota Bandung. Kami sampaikan upaya-upaya kami untuk mengurai kepadatan di jalur Malangbong, terus lagi Lewo, Bandrek, dan Limbangan ini kami sampaikan upaya yang paling mujarab yaitu dengan cara tutup buka atau one way sepenggal. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, barusan kami sudah melaksanakan penutupan di jalur Limbangan ini. Kami menutup arus yang dari arah Bandung, dilaksanakan di dekat GTC, tepatnya di depan rumah Pananjung selama 45 menit. Kami memprioritaskan arus balik, yaitu menguras kendaraan yang datang dari arah Bandrek menuju ke Limbangan, dan alhamdulillah bisa kita saksikan untuk arus lalu lintas sudah kembali normal. Baik, kapan prediksi arus balik akan terjadi dan lonjakan kendaraan, Pak? Kami prediksikan bahwa arus balik akan terjadi pada besok hari Minggu, tanggal 6 dan tanggal 7 hari Senin, karena di hari Selasa sudah kembali normal untuk kegiatan masyarakat baik yang sekolah maupun kerja. Dan kami sampaikan juga mulai tanggal 8 April ini pabrik PT Pratama yang berada di Limbangan pun sudah mulai kembali beroperasional.
Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Dan untuk para pemudik yang sedang melintas di jalur selatan Limbangan, kami himbau untuk tetap menjaga kesehatan kendaraan dan juga kesehatan fisik, dan dimohon untuk tetap menggunakan jalur utama, tidak mengambil jalur alternatif seperti Cijapati dan Kamojang karena trek yang terjal, tanjakan yang curam dan turunan yang terjal. Untuk itu kepada para pemudik yang sedang melintas, jika Anda lelah silakan memanfaatkan rest area yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, informasikan dari jalur selatan Limbangan. Mudik Asik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali ke Dewinta. Gasi Fahrudin melaporkan langsung dari jalur Limbangan, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, antrean kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terus terjadi. Pemudik menunggu hingga 2 jam akibat penuhnya kantong parkir di area pelabuhan. Sementara sebagian pemudik memilih jadwal pulang lebih awal untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2025. Arus kendaraan yang terus mengalir ke area Pelabuhan Bakauheni, Lampung menyebabkan sejumlah kantong parkir di dermaga penuh. Kondisi ini membuat para pemudik harus mengantri hingga 2 jam untuk bisa masuk ke kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan jumlah kendaraan ini disebabkan oleh banyaknya pemudik yang memilih kembali lebih awal dari kampung halaman pada malam ini. Para pemudik berharap dapat menghindari puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada akhir pekan, sekaligus memiliki waktu lebih untuk beristirahat di rumah sebelum kembali bekerja pada hari Senin. Udah berapa lama Bang antri Bang? Dari jam 4:30. Ini gimana nih dengan antriannya cukup panjang dan lama nih? Lumayan juga sih. Kira-kira berapa jam Bang dari antri? Sekarang udah jam 7. 2 jam mana? 2 jam lebih. Karena ntar masuknya kita kerjanya hari Senin. Senin udah masuk kerja, makanya kita buru-buru aja gitu. Biar kenapa nih? Biar nggak macet, biasanya besok lebih macet lagi biasanya. Puncak arus balik sendiri diperkirakan terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu. Selanjutnya, saudara, PT ASDP Indonesia Ferry mencatat terdapat 30% pemudik yang kembali ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Peningkatan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu 6 April 2025. Ribuan calon penumpang kapal di masa arus balik Lebaran 2025 masih terus memadati area Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Berdasarkan pantauan, terlihat ribuan pemudik baik pejalan kaki menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 silih berganti memasuki area pelabuhan untuk dapat menyeberang ke Pulau Jawa. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heruwidodo mengatakan, hingga saat ini baru terdapat 30% pemudik yang telah kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada Sabtu dan Minggu. Sekitar 30% lebih. Kalau dari data itu mungkin sekitar 168 ribuan. Sekitar 68 ribuan. Nah, kemudian beban yang masih belum kembali ke Jakarta itu mungkin sekitar 168 ribuan. Dan kemudian nanti akan terbagi di H+3 hari ini, H+4 sampai nanti H+7. Dalam menghadapi puncak arus balik besok, PT ASDP pun telah menerapkan tiket satu harga atau diskon tiket di layanan dermaga eksekutif. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kemacetan di area pelabuhan, khususnya dermaga eksekutif. Selanjutnya, saudara, kita menuju ke Sumatera Barat bersama rekan kami Bima Prasetya. Bima, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat hingga siang ini, Bima? Baik, selamat siang Dewinta dan juga saudara. Dapat kami informasikan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau bahwa di Bandara Internasional Minangkabau hari ini 5 April 2025 terpantau mulai mengalami peningkatan pergerakan penumpang yang akan kembali ke kota tujuan.
Pergerakan peningkatan penumpang sebetulnya sudah terjadi pada hari kemarin, tepatnya hari Jumat 4 April 2025. Bahkan jumlah penumpang mencapai 12.000 lebih per hari. Berdasarkan pantauan kami di Bandara Internasional Minangkabau hari ini, dari pagi hingga siang ini terjadi pergerakan penumpang yang akan kembali ke kota tujuan seperti Jakarta, Batam, dan Medan. Meski masih didominasi oleh penumpang yang akan kembali atau balik ke kota Jakarta mencapai 70% lebih. Informasi yang kami terima dari General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau bahwa hari ini diproyeksikan akan ada 70 flight atau penerbangan dengan rincian 35 penerbangan untuk keberangkatan sementara 35 untuk kedatangan. Sementara untuk jumlah penumpang hari ini diproyeksikan mencapai 11.000 lebih penumpang dengan rincian 5.700 penumpang yang akan berangkat, sementara terdapat 5.500 lebih penumpang yang akan datang pada hari ini. Proyeksi ini, Dewinta dan juga saudara, diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan hingga puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada hari Senin 7 April 2025 nantinya. Hari ini juga kami informasikan bahwa terdapat 5 extra flight atau penambahan penerbangan untuk keberangkatan karena terjadi peningkatan jumlah penumpang dibandingkan dengan hari kemarin. Dewinta dan juga saudara juga dapat kami informasikan bahwa cukup unik pada momen Lebaran tahun ini, di mana meski sudah memasuki arus balik Lebaran tahun ini, jumlah flight atau penerbangan yang datang dan yang berangkat itu menunjukkan persentase yang sama. Artinya masih banyak para perantau atau pemudik yang pulang ke kampung halaman meski sudah memasuki hari ke-5 dan ke-6 Lebaran, pulang ke Sumatera Barat dan juga Kota Padang. Sehingga masih banyak masyarakat yang berwisata dan berliburan di Kota Padang dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Barat. Sehingga pihak bandara memprediksi untuk puncak arus balik di Bandara Internasional Minangkabau ini akan terjadi pada hari Senin 7 April tahun 2025 mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Bandara Internasional Minangkabau. Mudik asik TVRI, mudik tenang menyenangkan. Kembali bersama Dewinta. Ya, Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat mulai dipadati penumpang pada periode arus balik Lebaran 2025. Bima Prasetya melaporkan langsung. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, segmen Mudik Asyik 2025 Mudik Tenang Menyenangkan masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kisah keseharian Dr. Dedi dan keluarga akan kembali hadir menemani. Duit saya banyak, pasti kita jalan-jalan terus kan ya? Amin. Sebuah perjalanan yang lebih dalam dan penuh makna tentang pandangan akan problem sosial di sekitar kita. Apaan sih, lepasin? Saksikan Jendela Rumah Kita Reborn Season 2 setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. Yusuf, a resident of Rafah, said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas.
Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Mudik Asyik 2025, Mudik Tenang Menyenangkan. Saudara, selanjutnya kita ajak Anda untuk menuju ke Semarang, Jawa Tengah bersama rekan kami Dian Anggun. Dian, bagaimana pantauan arus balik pada periode arus balik Lebaran 2025 di Semarang hingga siang ini, Dian? Ya, selamat siang Dewinta dan juga saudara. Terkait dengan kemacetan arus lalu lintas di masa arus balik Lebaran 2025 ini memang tidak hanya terlihat di gerbang tol ataupun di rest area saja yang mana terjadi lonjakan para pemudik yang menepi untuk beristirahat sejenak sebelum nantinya melanjutkan perjalanan. Namun untuk titik kritis kemacetan sendiri di kota Semarang ini juga terlihat di pusat oleh-oleh, tepatnya di Jalan Pandanaran Kota Semarang, yang mana kalau dapat Anda lihat Dewinta dan juga saudara, di belakang saya saat ini merupakan Jalan Pandanaran Kota Semarang, dan di sepanjang Jalan Pandanaran Kota Semarang ini banyak toko dan juga warung yang menjual berbagai oleh-oleh khas Kota Semarang. Dan kalau terkait dengan pantauan arus lalu lintas sendiri, ini memang sejak pagi tadi hingga siang ini terus terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Pandanaran Kota Semarang, yang mana kalau untuk saat ini terlihat kepadatan dan juga ketersendatan kendaraan didominasi dengan kendaraan pribadi berplat luar kota. Memang para pemudik ini mampir atau singgah sejenak di Jalan Pandanaran Kota Semarang atau di pusat oleh-oleh ini untuk membeli oleh-oleh yang nantinya akan dibawa pulang. Di sepanjang toko di Jalan Pandanaran Kota Semarang ini menjual berbagai makanan, kemudian souvenir ataupun baju yang mana merupakan khas Kota Semarang, seperti halnya bandeng presto, lumpia, tahu bakso, ataupun geduk atau makanan yang lainnya. Nah, alasan para pemudik membeli di toko di Jalan Pandanaran Kota Semarang ini memang karena banyaknya varian menu atau pilihan, dan juga karena dibuat setiap hari sehingga untuk makanan yang dijual ini fresh. Selain itu, terkait dengan tren penjualan sendiri, di tahun ini terlihat ada peningkatan jumlah pengunjung yang singgah di toko di Jalan Pandanaran Kota Semarang ini, yang mana kalau misalkan penjual lumpia sendiri ini tadi kami mewawancarai ada peningkatan jumlah pembeli. Kalau misalkan pada tahun Lebaran 2024 itu ada sekitar 150 biji terjual, di tahun 2025 ini ada sekitar 200 hingga 250 biji terjual. Sementara untuk penjual makanan yang bisa dibawa pulang seperti halnya wingko babat ini untuk di tahun 2025 ini terlihat kelesuan atau penurunan daya beli dari masyarakat, yang mana kalau misalkan biasanya hanya terjual 50 di tahun ini hanya terjual 50, kalau di tahun lalu dapat terjual 70 hingga 100 pack setiap harinya di masa arus balik Lebaran 2025 ini. Demikian Dewinta laporan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Mudik Asyik TVRI, mudik tenang menyenangkan, kembali ke Dewinta. Ya, arus lalu lintas di Semarang, Jawa Tengah tersendat akibat banyaknya pemudik yang berburu oleh-oleh. Dian Anggun melaporkan langsung. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Saudara, pemerintah Provinsi Jakarta memprediksi pada arus balik Lebaran 2025, Jakarta akan kedatangan sebanyak 50.000 warga pendatang baru. Meski tidak ada larangan, namun pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan pendataan bagi warga pendatang. Migrasi besar-besaran diperkirakan terjadi pada arus balik Lebaran kali ini. Pemprov Jakarta memprediksi sebanyak 50.000 warga pendatang baru akan mendatangi Jakarta pada momen arus balik. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno usai berziarah di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski tak melarang, Pemprov Jakarta akan tetap melakukan pendataan kepada para warga pendatang baru. Sebetulnya Pak Gub sudah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta, silakan. Kita nggak akan ada operasi justisia karena Jakarta ini milik bersama. Tapi memang saran kita
harus punya keterampilan, harus punya skill, karena kalau kosong-kosong aja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta. Karena Jakarta ini sekarang mungkin orang berpikir akan nyumplek ke sini, tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah, misal Tangerang, Bekasi, Depok. Pemprov Jakarta mengimbau agar warga pendatang yang mencoba peruntungan dengan bekerja di Jakarta memiliki keahlian agar tak kalah saing dengan warga lokal. Saudara, demikianlah segmen Mudik Asyik 2025, Mudik Tenang Menyenangkan. Kini kita kembali ke Fajri di studio. Winda, terima kasih atas informasi seputar arus balik lebarannya. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara ingin menghabiskan libur lebaran ke tempat wisata yang menantang namun juga memberikan edukasi dan manfaat. Nah, wahana Dolphin Bay yang berada di dalam unit rekreasi Ocean Dream Samudra Ancol, Jakarta Utara, mungkin ini bisa menjadi alternatif pilihan yang dapat Anda coba. Selain dapat lebih mengenal anatomi dan karakter dari lumba-lumba, pengunjung juga berkesempatan untuk berselancar, bahkan juga berenang bersama mamalia laut pintar tersebut. Tak hanya dapat menyaksikan atraksi lumba-lumba, unit rekreasi Ocean Dream Samudra Ancol, Jakarta Utara juga menyediakan satu wahana khusus bagi para pengunjung yang ingin mengenal lebih dekat dengan mamalia laut pintar tersebut. Di wahana ini, selain akan diberikan penjelasan terkait anatomi tubuh serta karakter lumba-lumba, pengunjung juga dapat bersuah foto serta memberi makan 2 ekor lumba-lumba jenis hidung botol. Tak hanya itu, para pengunjung juga berkesempatan bermain selancar bahkan berenang di sebuah kolam yang memiliki kedalaman 4 meter. Uniknya, saat berselancar mengelilingi kolam tersebut, pengunjung akan didorong oleh 2 ekor lumba-lumba. Sementara saat berenang, pengunjung cukup memegang sirip punggung kedua lumba-lumba yang kemudian akan membawa pengunjung berenang mengitari kolam. Seru banget sih, apalagi ada bisa interaksi dengan lumba-lumba. Ya, saya emang tujuannya untuk bisa berinteraksi dengan lumba-lumba. Karena ada di sini bisa berinteraksi langsung, gitu, bisa pegang, bisa kenalan tadi. Memberi makan, kenalan, terus sama langsung berenang. Gimana ya? Rasanya beda, terus bisa gini tuh kayak bisa belajar langsung lumba-lumba itu anatominya seperti apa, terus dia personalitinya seperti apa. Jadi untuk di Ocean Samudra, selain bisa melihat atraksi lumba-lumba, di sini kami juga menyediakan satu momentum untuk pengunjung bisa memberi makan, bahkan bisa foto lebih dekat, bisa mengenalkan lebih dekat. Dan ada program Swim with Dolphin. Untuk dapat menikmati sensasi berselancar dan bersenang bersama lumba-lumba, pengunjung dikenakan biaya tambahan di luar tiket masuk unit rekreasi tersebut. Dari Jakarta Utara, Nurmansyah melaporkan. Ya, saudara, selanjutnya kita akan menuju ke Puncak Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui informasi terkait tempat wisata keluarga yang bisa dikunjungi pada masa libur lebaran ini yang akan disampaikan langsung oleh reporter Farhan Rahman. Selamat siang Farhan, wah ini sepertinya Anda sedang berada di salah satu tempat wisata. Bisa disebutkan Anda berada di mana dan kegiatan menarik apa saja yang bisa dilakukan di sana? Farhan, silakan. Halo Brigita dan juga saudara, yang saya naiki ini adalah mobil listrik bertema klasik. Di sini di wahana, salah satu wahana terbaru yang disediakan di Puncak Bogor, Jawa Barat adalah namanya Enchanting Valley dari Taman Safari. Nah, ini saya coba turun dulu ya. Terima kasih Mas. Mari. Ya, nah ini suasananya di sini di Enchanting Valley kalau dari pagi hari tadi hingga siang hari ini cukup ramai. Bisa Anda lihat di belakang saya akan ditunjukkan
oleh juru kamera Wiku Prima bagaimana situasi terkini tepatnya ada di Super Wheels yang antrinya ini sudah dari pagi hingga siang hari ini tidak berhenti-berhenti. Dan kalau melihat juga tidak hanya di Super Wheels yang menyediakan yang wahana yang disediakan di sini, namun masih banyak berbagai wahana lagi seperti Satwa dan juga masih banyak lagi. Nah, di Super Wheels ini satu mobil kurang lebih bisa menempuh jarak kurang lebih 2 km saja dengan waktu tempuh 15 menit lamanya. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana sih dengan keluasan 22 hektar yang berada di Enchanting Valley by Taman Safari ini, sudah bersama saya Marketing Manager Enchanting Valley, Priska Andriani. Selamat siang, Mbak Priska. Halo Mas, selamat siang. Mbak, terima kasih atas waktunya. Yang pertama ini kalau melihat dari pagi, terus kemudian siang hari di libur lebaran ini, masih ramai sekali ya Mbak. Ini kalau data pengunjung sampai dengan hari ini seperti apa Mbak? Apakah ada peningkatan? Oke, tentu ada peningkatan. Kalau di sekarang kita dibanding dengan hari biasa, kita meningkat sebanyak 3 kali lipat Mas. Jadi lumayan padat. Pengunjungnya kayaknya euforia lebarannya masih terasa ya. Oke, kemudian kan di sepanjang ataupun juga seluas 22 hektar ini apa aja sih Mbak yang disediakan oleh Enchanting Valley ini? Oke, jadi sebenarnya seluruh fasilitas kita ini disediakan untuk memfasilitasi berbagai macam sisi usia ya. Jadi kita punya playground, ada yang versi anak-anak, juga ada yang versi dewasa. Kemudian kita juga punya area yang paling favorit namanya Lila Magical World. Di sana area animal education-nya kita, di sana ada beberapa satwa juga disediakan di sana. Kemudian kita punya animal education di mana ada waktu-waktu tertentu kita akan memperkenalkan satwa-satwa kita dengan keanekaragaman hayatinya. Kemudian ada lagi pertunjukan angklung untuk sebagai warisan Indonesia ya Mas ya. Dan ada lagi juga Lila Show, ini salah satu yang paling favorit di mana menunjukkan teater drama musikal. Ini salah satu yang sangat dikunjungi juga sama tim kita, sama para pengunjung gitu. Oke Mbak, untuk harga tiket masuk kalau dilihat tadi saya dari pintu masuk itu ada tiket reguler dan juga premium. Ini bedanya apa sih Mbak? Kalau untuk reguler sebenarnya tetap dapat semua fasilitas kita Mas. Cuma kalau misalnya yang premium mungkin bisa ditunjuk bisa untuk memfasilitasi, contoh ibu membawa anak, kemudian lansia juga karena ada fasilitas untuk bagicar. Jadi keliling-keliling bisa diantar sama semacam mobil. Kemudian ada fasilitas juga untuk menaiki satu kali secara gratis wahana yang di belakang kita ini, namanya Super Wheels. Oke, terima kasih Mbak Priska atas waktunya. Selamat bertugas kembali ya Mbak. Mari. Iya, itu tadi Brigita wawancara sedikit dengan marketing manager dari Enchanting Valley. Tentunya di Enchanting Valley ini bisa menjadi salah satu wisata favorit bagi Anda selama libur lebaran 2025 kali ini. Sementara demikian, kita kembali ke Anda Brigita. Baik, Farhan Rahman melaporkan langsung dari Enchanting Valley di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Farhan, terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, liburan pada akhir lebaran ini, objek wisata Ketepas di Kabupaten Magelang dikunjungi oleh 2.000 lebih wisatawan setiap harinya. Pemandangan dari dua gunung menjadi magnet yang membuat wisatawan penasaran. Libur lebaran wisata alam Ketepas diserbu 3.800 pengunjung memasuki objek wisata di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tempat parkir di Ketepas juga sudah penuh sejak pagi. Ada lebih dari 100 motor dan juga mobil yang parkir di wisata tersebut. Rata-rata untuk hari biasa ada 500-an pengunjung dan akhir pekan jumlahnya sekitar 1.500 pengunjung. Diprediksi jumlah wisatawan bertahan di angka ribuan pengunjung beberapa waktu ke depan seiring masa libur lebaran yang akan berakhir pada Senin esok. Menyambut wisatawan selama masa libur lebaran 2025, Ketepas menawarkan wahana baru, yakni Menara Langit Merapi yang menawarkan pemandangan 7 gunung dari ketinggian 18 meter. Udah berapa kali ke sini, Bu? Ke sini 2 kali. Terus gimana dari pertama sampai sekarang gimana menurut Ibu? Berkembang banyak ya, cuman kesini 2 kali berkabut terus. Berkabut. Jujur li. Tidak beruntung dapat view Merapi. Iya, nggak dapat mode anunya apa, cuacanya berkabut terus. Kami himbau kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Ketep agar
berkunjungnya di pagi hari. Kenapa itu, Pak? Untuk mendapatkan view yang lebih cerah dengan kondisi cuaca yang lebih cerah. Di bagian puncak menara, langit Merai menjadi tempat yang pas untuk menyaksikan 7 gunung secara 360 derajat, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Prau, Andong, dan Telomoyo. Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara, telur asin sudah menjadi ciri khas oleh-oleh dari kota Brebes, Jawa Tengah. Salah satu wilayah yang terkenal sebagai pusat produksi telur asin yang terdapat di Jalan Sudirman, Ketanggungan, Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Setelah Anda libur lebaran dan Anda arus balik menuju ke kota perantauan masing-masing dan Anda melintasi kota ataupun ruas jalan di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah, jangan lupa untuk mampir untuk membeli oleh-oleh seperti telur asin. Ini rasanya nikmat dan Anda harus mencoba ke kota Brebes, Jawa Tengah. Ini adalah telur asin khas Brebes yang dijual di salah satu pusat perbelanjaan oleh-oleh di Jalan Sudirman, Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Telur asin Brebes juga bisa menjadi oleh-oleh bagi pelancong yang bertandang atau sedang melewati Brebes. Apalagi di musim arus balik setelah Lebaran selesai. Cita rasa telur asin yang nikmat banyak dicari oleh pemudik yang singgah di kota Brebes untuk membeli telur asin. Telur asin Brebes memang memiliki ciri khas dibandingkan telur asin lainnya, yaitu komposisi pengolahan pengasinan telur akan menghasilkan rasa telur asin yang masir, di mana telur terasa gurih dan mengeluarkan minyak berwarna jingga pekat. Sehingga ketahanan telur asin Brebes dapat mencapai seminggu atau 7 hari. Ada banyak variasi telur asin. Telur asin rebus yang biasa dikenal, telur asin pindang, dan telur asin bakar. Harganya yang dipatok juga terjangkau, yaitu dengan harga Rp4.500 hingga Rp5.000 per butir. Kalau dari tahun ke tahun mungkin makin bertambah seiring arus mudik ataupun arus balik yang setiap tahun pasti bertambah. Terutama tahun ini berarti pas yang dulu sempat agak berkurang itu pada masa Covid. Karena kan memang ada pembatasan dari pemerintah gitu ya, sehingga untuk jalur mudiknya agak berkurang. Tapi mulai setelah tahun 2023 kelihatan ekonominya cukup bagus di daerah Brebes, khususnya di kota jalur arus balik gitu ya. Dari sehari sih kurang lebih 2.500 butir telur lah setiap harinya, dibanding kalau hari-hari biasa mungkin hanya 1.000 atau 1.500. Untuk mendapatkan cita rasa yang terbaik dan telur bebek yang berkualitas, membuat oleh-oleh yang satu ini menjadi pilihan tepat. Selain itu, telur bebek Hafiz Agus ini juga merupakan telur bebek pangon atau yang dikenal telur bebek yang dihasilkan dari bebek yang diliarkan. Kadang saya itu telur bakar beli, jadi telur asin juga telur rebusnya biasa beli. Cuman kalau ada hajatan, biasa kalau beli itu bukan untuk hari raya aja. Kadang-kadang di hari besar, misalnya punya hajatan saya sering beli ke sini. Jadi di sini itu harganya terjangkau dan kedua kali mutunya bagus, Bu ya. Jadi nggak diragukan lagi. Sini harga nggak mahal. Cuman sudah terjangkau lah untuk semua kalangan. Selama mudik lebaran, pemilik toko oleh-oleh telur asin ini kebanjiran pesanan. Jika di hari biasa telur asin ini habis 1.500 hingga 2.000 butir telur yang habis terjual, namun di musim libur lebaran saat ini menembus hingga 3.000 butir telur per hari. Selain itu, telur asin juga dapat dibuat berbagai panganan olahan telur asin, mulai dari kerupuk saus telur asin hingga bapau telur asin. Informasi aktual lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dik, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kades.
ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Bang Aif. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemungutan suara ulang atau PSU akan digelar di 6 wilayah pada 5 dan 9 April 2025. Pemungutan suara ulang digelar sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menyatakan, jajaran KPU di daerah siap melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada di 6 wilayah pada tanggal 5 dan 9 April 2025. Afifuddin menjelaskan, PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi untuk durasi paling lama pelaksanaan 45 hari. Selain PSU, KPU juga menyelenggarakan penghitungan ulang surat suara. 6 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang pada 6 April 2025 adalah Kota Sabang, Provinsi Aceh, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, kemudian Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dan 1 TPS PUSS di Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Sementara daerah yang menyelenggarakan PSU dan PUSS pada 9 April adalah Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. PSU akan digelar di 9 TPS yang tersebar di 8 desa dalam Kecamatan Esang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Brigita Kue. Ya, dan saya Tengku Fajri mewakili teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya memilih budidaya jeruk karena memang awalnya dari keluarga juga petani jeruk, dan bagaimana cara saya juga untuk menjaga kualitas dari buah jeruk.
Untuk pengaruh ekonomi untuk buat keluarga itu cukup, buat lingkungan sekitar itu sangat besar karena saya dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar untuk dapat bergabung bersama kami di sini. Yang pertama, kita penyemprotannya jangan telat. Setelah itu kita ada pemupukan per 3 bulan sekali supaya menjaga kualitas. Kita memakai pupuk Merauke, di mana pupuk dari Merauke ini sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk petani jeruk. Tantangan yang paling besar di bidang pertanian jeruk yaitu iklim, di mana beberapa bulan yang lewat itu kita terkena yang namanya kemarau panjang. Untuk mengatasinya yaitu kita dengan cara menyiram supaya si jeruknya juga terpenuhi akan unsur air untuk dapat bertahan hidup. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Yogyakarta, sehingga B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa. Saat B.J. Habibie berusia 14 tahun, ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung. Kemudian beliau bersama ibu dan saudara-saudaranya pindah ke kota Bandung. Di beberapa tulisan biografi itu menjelaskan karena memang Bandung lebih suasananya lebih segar, lebih nyaman. Tapi kalau merunut sebenarnya ibunya Prof. Habibie sendiri juga dulu sekolahnya sebelum menikah dengan ayahandanya Profesor Habibie adalah sekolahnya juga di Bandung. Mungkin ya ingin kemudian kembali ke Bandung ya, ingin kemudian istilahnya sudah merasakan sendiri bagaimana kualitas mutu sekolah di Bandung. Kepindahan keluarga Habibie dari kota Parepare ke kota Bandung tentu bukan tanpa alasan. Kota Bandung juga inilah yang memberikan cerita tentang pendidikan yang ia ambil di SMP 5 Bandung dan kemudian melanjutkan ke jenjang SMA di SMA Kristen Dago Bandung. Kalau Allah tidak lakukan ini, saya tidak akan beribadah segini. Ada yang seperti itu. Betul. Nah, ini dia tidak memahami hakikat penghambaan. Jadi kalau kita misalnya meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku tempat yang berkah. Kita itu tidak bisa lepas dari berhubungan dengan Allah. Sejatinya kita tidak mampu menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, cukup bagi kita memperbaiki hubungan kita dan tidak memperdulikan penilaian manusia. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pandemi memaksa kami beradaptasi dan terus berinovasi sehingga kami terus melangkah. Usaha ini berjalan pertama kali di tahun 2017 pada saat Raja Salman ke Bali, dan pada waktu